Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam percikan permenungan di hari Jumat tanggal 10 Juni 2022. Injil yang kita baca dan kita dengar hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk ke neraka." Tapi disabdakannya juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, setiap pasangan suami istri sebelum disatukan dalam sakramen perkawinan atau pernikahan terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk berjanji setia satu sama lain. Setelah janji setia diucapkan, barulah pasangan disatukan dalam sakramen perkawinan. Konsekuensinya adalah setelah menjadi suami istri, janji setia tetap dihayati dan dihidupi dalam perjalanan selanjutnya. Walaupun janji setia diucapkan di hadapan Tuhan, imam, dan saksi perkawinan, serta seluruh umat yang hadir dalam perayaan, tapi kenyataan terkadang berbicara bahwa janji suci itu dilanggar oleh suami dan istri. Pasangan suami istri berjanji untuk tetap setia sesama lain, dan dalam perjalanan terjadi perselingkuhan, perzinahan, dan pada akhirnya terjadi perceraian. Menjadi pertanyaan, mengapa terjadi perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian? Jika ditelusuri lebih jauh, maka ditemukan akar persoalannya, yakni karena kesombongan manusia. Karena kesombongan manusia, maka dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan kemauan pribadinya, tanpa memikirkan konsekuensi yang akan terjadi. Hal ini identik dengan kesombongan manusia pertama yang ditunjukkan di dalam Taman Firdaus. Disadari atau tidak, sungguhnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Firdaus karena kesombongan pribadi. Injil yang kita baca dan merenungkan pada hari ini melukiskan tentang penegasan Yesus terhadap kesetiaan pasangan suami istri. Yesus tahu persis tentang rentannya perselingkuhan dan perzinahan pada zamannya yang mengakibatkan adanya perceraian. Perselingkuhan dan perzinahan ini juga dapat mengancam para muridnya. Karena itu salah satu poin yang ditekankan atau yang digariskan Yesus dalam khotbah di bukit adalah Ia menitik beratkan tentang pentingnya kesetiaan terhadap pasangan suami istri. Kesetiaan pasangan suami istri menjadikan keluarga tetap utuh. Kesetiaan pasangan suami istri
Jadikan keluarga tetap bertahan dalam perjalanan. Kesetiaan suami istri bisa terwujud jika pasangan suami istri sama-sama memiliki kerendahan hati dalam menghayati dan menghidupi janji perkawinan. Selagi suami istri tetap rendah hati untuk menghidupi janji perkawinan, maka perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian tidak akan terjadi. Tapi ketika suami istri menjadi sombong, menang sendiri, menganggap dirinya hebat, maka peluang perselingkuhan, perzinahan, dan perceraian terbuka lebar. Memang tak bisa disangkal bahwa ada godaan dan pengaruh yang dijumpai dalam kehidupan di tengah dunia yang mengancam rusaknya janji kesetiaan. Pengaruh atau godaan itu bisa muncul dari dalam maupun dari luar keluarga. Namun pengaruh atau godaan bisa dikalahkan jika pasangan suami istri tetap memiliki kerendahan hati. Dalam kerendahan hati, pasangan suami istri tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, egonya sendiri, tapi memikirkan juga orang lain di luar dirinya. Dalam kerendahan hati, pasangan suami istri tidak hanya memikirkan hari ini, tapi juga memikirkan hari esok. Yesus juga menyadarkan pasangan suami istri yang hidup pada zaman ini untuk tetap bertahan setia pada pasangannya masing-masing. Di tengah kesibukan, di tengah kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat, hendaknya pasangan suami istri tetap membangun komitmen untuk terus menghidupi janji setia sesama lain. Kiranya dengan janji setia yang dihidupi terus-menerus, pasangan suami istri tetap bertahan sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, selamat menghayati dan menghidupi janji kesetiaan dalam perkawinan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari Gereja Katolik Santi Yohanes Don Bosco Tanjung Uban, saya memberkati Anda. Semoga saudara-saudari sekalian, kesehatan jiwa raga Anda, seluruh perjuangan hari ini, kebahagiaan, kesuksesan, masa depan yang cerah, umur panjang, serta semangat untuk terus menghayati kesetiaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. RD Agustinus Supendelo Kabelen Adonara.